Selamat pagi. Gimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Pagi hari ini kita ibadah loh, ibadah spesial. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Hari ini kita ibadah Paskah. Ayo, siapa yang tahu apa itu Paskah? Ayo, ada yang tahu nggak? Apa itu Paskah? Ayo, ada yang tahu? Paskah adalah hari kematian Yesus Kristus. Oke, udah tahu semua kan? Udah tahu kan? Ayo, siap-siap yuk. Mari kita ibadah ya. Mari kita persiapkan hati kita. Nggak boleh beribut ya. Ayo siap ya. Dengan fokus ya. Dengan kita harus fokus memuji Tuhan. Oke? Sebelumnya kita beribadah, memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Bapa yang baik, kami bersyukur buat anugerah-Mu pagi hari ini. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan. Berkati dari awal hingga akhir. Dan biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memuji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yo, udah siap ya? Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, jadilah tepuk tangan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri semua. Mari kita ikuti setiap gerakan kakak-kakak yang ada. Semangat memuji Tuhan. Haleluya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Mari adik-adik kita angkat pujian. Salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya kekuatanku. Salibnya, salibnya kekuatanku. Salibnya, salibnya kekuatanku.
salibnya, salibnya kekuatanku. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul goyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul goyang-goyang, putar badan. Salibnya. Salibnya, salibnya kekuatanku. Salibnya, salibnya kekuatanku. Salibnya, salibnya kekuatanku. Salibnya, salibnya kekuatanku. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Halo adik-adik, kita telah memuji Tuhan, kita sudah melompat bagi Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sangat spesial, tetapi melalui video. Namun sebelum itu, kita mau berdoa dulu untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini Tuhan. Kami telah mempermuliakan Tuhan, saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Anak-anak sekolah minggu yang ada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan menyaksikan video. Kita harus perhatikan baik-baik ya adik-adik. Kita harus perhatikan apa isi dari video itu. Sebentar, Kak Desi akan mau bertanya apa isi dalam video itu. Oke, selamat menyaksikan. Cerita Paskah, pengorbanan Yesus Kristus. Ini adalah Yesus. Yesus adalah anak Allah, penyelamat umat manusia. Ketika Yesus berada di bumi, ia selalu menceritakan tentang kasih Allah. Ia menyembuhkan orang sakit, ia melakukan banyak mujizat, ia menenangkan badai, bahkan ia membangkitkan orang mati. Namun, guru-guru besar Yahudi, imam besar Yahudi, mereka tidak suka dengan apa yang Yesus ajarkan. Mereka tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka bersepakat untuk melenyapkan Yesus. Seketika datanglah Yudas, salah satu dari murid Yesus yang berkhianat. Ia menjual Yesus kepada guru-guru besar Yahudi, imam besar Yahudi sebanyak 30 keping perak. Ia mengetahui di mana Yesus berada. Ia membawa pasukan Romawi untuk menangkap Yesus. Yesus dibawa ke hadapan meja pengadilan imam-imam Yahudi. Yesus diadili. Mereka menanyakan Yesus, "Apakah engkau anak Allah itu?" Lalu Yesus menjawab, mereka tidak senang dengan jawaban Yesus, dan mereka menganggap Yesus bersalah dan pantas untuk mati. Kemudian mereka membawa Yesus ke hadapan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus mendengarkan pengaduan imam-imam besar mengenai Yesus. Ia tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Ia berniat untuk menghukum Yesus dan melepaskannya kembali. Namun, sebagian besar orang Yahudi serta imam-imam besar, mereka tidak senang dengan keputusan Pontius Pilatus. Mereka berteriak agar Pontius Pilatus menyalibkan Yesus. Pontius Pilatus pun memutuskan untuk menyalibkan Yesus. Dia menyerahkan Yesus kepada para pasukan Romawi untuk disiksa. Yesus sangat tersiksa. Mereka mencabik jubahnya dan memakotai dia dengan duri. Dia sangat menderita, bahkan tidak mampu untuk berdiri. Dia harus memikul salibnya menaiki gunung. Bahkan dia sudah tidak sanggup lagi untuk memikul salibnya.
Hingga seorang ditunjuk pasukan Romawi untuk memikul salib Yesus. Seketika sesampainya di bukit tempat penyaliban, pasukan Romawi memaku tangan dan kaki Yesus dan menyalibkan Yesus, menggantungkannya di tiang salib. Seorang berteriak kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, turunkanlah dirimu dari salib." Yesus menyadari bahwa dia harus mati untuk menebus dosa manusia. Kemudian kegelapan terjadi di tempat itu selama 3 jam lamanya. Seketika setelah Yesus mati, terjadi sesuatu di bait Allah, di mana tirai tempat kudus Allah terbelah menjadi 2. Setelah melihat semua yang terjadi, kepala pasukan Romawi itu pun menyadari dan mengatakan, "Benar, dialah anak Allah." Kemudian datanglah seorang imam besar, Yusuf namanya. Ia meminta izin untuk menguburkan Yesus. Selama 3 hari tubuh Yesus berada di kuburan. Sepertinya tidak ada harapan. Namun, pada minggu pagi para wanita datang untuk melihat kubur Yesus. Mereka menemukan kubur Yesus kosong. "Jangan takut," kata malaikat itu. "Dia tidak di sini, dia telah bangkit," kata malaikat itu. Kemudian mereka mengingat perkataan Yesus bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Dan mereka pun berlari kepada murid Yesus, mengatakan kepada mereka apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Dan Yesus pun bersama-sama dengan mereka selama 40 hari lamanya. Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa ia telah hidup dan bangkit kembali. Yesus menjelaskan arti pengorbanannya. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepada anak, dia akan selamat dan beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah di surga. Nah, sudah memperhatikan belum videonya? Kalau sudah, kakak mau uji dulu adik-adik. Perhatikan benar-benar enggak? Kakak mau kasih pertanyaan kepada adik-adik. Pertanyaan pertama, dalam video tersebut, siapa sih Yesus itu? 1, 2, 3. Ya, Yesus adalah anak Allah yang menyelamatkan umat manusia. Oke, pertanyaan yang kedua, apa yang Yesus ceritakan ketika Yesus di dunia? Ayo jawab. 1, 2, 3. Ya, Yesus menceritakan kasih Bapa lewat mengadakan mujizat-mujizat. Pinter. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang tidak mau mengakui Yesus adalah anak Allah dan berencana membunuh Tuhan Yesus? Oke, 1, 2, 3. Ya, guru-guru besar, kepala Yahudi. Dan yang keempat, siap-siap ya. Pertanyaan yang keempat, siapa murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Tuhan dan menjual Tuhan Yesus seharga 30 keping perak? Ya, 1, 2, 3. Ya, Yudas Iskariot. Benar. Dan yang kelima, ketika Tuhan Yesus telah diadili, siap-siap ya. Ketika Tuhan Yesus telah diadili dan Tuhan Yesus telah ditangkap, mereka membawa Tuhan Yesus di hadapan siapa? Hayo, siapa yuk? Ya, kepada Om Pontius Pilatus. Hore, anak-anak sekolah minggu pinter deh semuanya. Dan saat ini kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik, mari kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 3. Ayo ambil Alkitabnya ya adik-adik. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Kita baca secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, dalam video tadi juga kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu disalibkan. Betapa menderitanya ya Tuhan Yesus pada waktu itu, dia disalibkan. Tahu nggak adik-adik, sebelum Tuhan Yesus disalibkan dalam video tadi, mereka memakaikan Tuhan Yesus mahkota duri. Dan bukan hanya itu adik-adik, Tuhan Yesus dicambuk, Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus dihina, bahkan diludahi. Betapa menderitanya, betapa Tuhan Yesus menahan sakit yang sangat sakit pada waktu itu adik-adik. Tapi adik-adik, ketika Tuhan Yesus telah mati di kayu salib dan dia dikuburkan, tahu nggak adik-adik? Tuhan Yesus pada hari yang ketiga, apa yang terjadi hari ketiga? Ya, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit dari antara orang mati. Dan di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Hebat nggak Tuhan kita? Iya, hebat Tuhan kita. Oleh sebab itu adik-adik, Yesus rela mati, Yesus rela disiksa, Yesus rela menderita hanya untuk menebus dosa manusia. Karena apa Tuhan melakukan itu? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Oleh sebab itu adik-adik, jangan buat Tuhan sedih, jangan buat Tuhan kecewa dengan kita. Tapi kita harus dengar-dengaran kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan. Oke adik-adik, inilah kebenaran firman Tuhan dan cerita firman Tuhan yang sangat singkat. Biarlah itu boleh memberkati kehidupan kita semua. Saat ini, sebelum kita akan mengakhiri cerita firman Tuhan, kita akan mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh belajar atas apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Engkau telah berkorban bagi kami Tuhan, Engkau telah mati bagi kami Tuhan, bahkan Engkau telah disalibkan bagi kami hanya untuk menebus dosa-dosa kami. Kami yakin percaya Tuhan itu semua menandakan bahwa Engkau mengasihi setiap kami ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang telah mendengarkan firman-Mu, biar apa yang disampaikan itu boleh menjadi suatu bekal bagi mereka Tuhan untuk belajar dan melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah menjadi doa kami, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kita akan menyembah Tuhan. Kakak mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita yang berkata, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan cinta di Kau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Cinta di Kau, Yesus sahabat dan Tuhanku. Kita katakan lagi pujian ini dari awal. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besar ya kasih-Mu, sahabat
dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan cinta di Kau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan cinta di Kau, Yesus sahabat dan Tuhanku. Halo adik-adik, sekarang kita akan membuat sebuah buku salib. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah 1 kertas HVS, terserah mau pakai apa aja yang ada di rumah. Kemudian yang kedua penggaris, yang ketiga gunting, yang keempat pulpen. Oke, mari kita mulai. Pertama ambil kertas, siapkan kertasnya, semua pegang kertasnya ya. Kita letakin di atas meja. Kertasnya kita lipat dua seperti ini, lipat yang rapi ya. Kita lipat dua seperti ini, kemudian kita lipat dua lagi, kemudian bagian atas kita lipat ke bagian sini, kemudian yang bagian bawah kita lipat juga ke bagian atas. Kita menggunakan penggaris untuk mengukurnya ya. Kita akan gambar sebuah salib. Sekarang kita sudah menggambar sebuah salib. Kemudian ambil gunting adik-adik semua. Ambil gunting, kemudian kita akan menggunting salibnya. Dan bagian atas itu harus bagian yang tertutup seperti ini ya. Bagian yang tertutup seperti ini itu harus menjadi bagian atasnya, supaya membentuk sebuah salib yang utuh. Mari kita gunting bersama-sama. Ya, sekarang dia akan membentuk buku salib seperti ini. Akan membentuk buku salib seperti ini ya. Nah, di buku salib ini kita bisa isi apa aja. Kalau kakak buat buku salibnya itu, isi buku salibnya itu tentang 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nih, kakak buat tentang 7 perkataan Yesus di kayu salib. Ini perkataan Yesus yang pertama, yang kedua, kemudian yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, dan yang ketujuh.
adik-adik terserah mau isi buku salibnya dengan isi apa aja. Mau buah-buah roh, tentang siapa itu Yesus buat adik-adik, tentang kasih, pokoknya tentang apa aja, boleh isi tentang apa aja. Dan nanti kalau sudah ibadah di gereja, adik-adik kan buat nih buku-buku salib yang ada di rumah. Nanti dikumpulin ke guru-guru sekolah minggunya. Nanti ada hadiahnya loh. Kita akan lihat buku salib siapa yang paling bagus, yang paling keren. Nah itu nanti akan dipilih dan adik-adik yang memilikinya akan diberikan hadiah. Semangat ya, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Haleluya. Adik-adik, ibadah kita selesai loh. Saya percaya bahwa kita diberkati semua. Pasti ada sukacita kan? Yakin, kayak Anu yakin bahwa adik-adik sekalian diberkati lewat pujian, lewat firman Tuhan yang dibagikan kakak-kakak yang lain. Saya percaya adik-adik diberkati semua. Pagi hari ini sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, mari kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat lawatanmu di ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa Bapa yang baik. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah lewat kebenaran firman-Mu memberkati kami semuanya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang ada. Tuhan memberkati mereka, berkati mereka dalam pendidikan mereka Bapa yang baik. Berikan hikmat, kepintaran yang dari Tuhan menjadi bagian mereka Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatan, berkati kekuatan menjadi bagian mereka Bapa yang baik. Berkati pribadi lepas pribadi, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada. Engkau Allah memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.